Hey, this is excitement. Experiment, experience technology. All this is excitement. Experiment, experience technology. Ini adalah kisah kita yang tak mengenal akhir. Kisah tentang sahabat yang menemani tanpa akhir. Kisah tentang semangat gotong royong untuk memberdayakan lingkungan berkelanjutan dan ekonomi negeri tanpa akhir. Kisah tentang memberdayakan Indonesia dengan literasi digital tanpa akhir. Kisah tentang pengalaman yang mengesankan tanpa akhir. Kisah tentang transformasi tanpa akhir untuk menghubungkan Indonesia. Kisah tentang partner terpercaya untuk memberdayakan bisnis Anda tanpa akhir. Ini adalah kisah tanpa akhir untuk memberdayakan Indonesia dengan peluang tanpa batas bersama Indosat Empowering Indonesia. Halo sahabat Indosat dan juga para noise. Ketemu lagi sama gua Sahil Mulahela di This The Indosat Show. Tepuk tangan dong. Oh iya, ini buat sahabat Indosat dan juga para noise ya. Hari ini tuh spesial dish-nya kita mau mempersembahkan untuk Hari Ibu. Jadi karena ini adalah Hari Ibu, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih juga untuk ibu kalian yang ada di rumah. Hari ini juga gue mau ngasih tahu buat lo ya, sahabat Indosat dan juga para noise, kalau kita itu akan ada kuis di sosial medianya Noise. Oke, jadi jangan sampai kelewatan karena cuman lu nih yang bisa ikutan kuisnya kalau nonton sampai akhir dan ada merchandise eksklusif yang bisa lo dapetin. Cakep banget merchandise-nya. Gak akan rugi dan gak akan nyesel. Hari ini karena tadi seperti gue bilang juga ini adalah Hari Ibu ya. Jadi buat sahabat Indosat dan juga para noise, kita juga kedatangan seorang gestar. Nah, gestarnya ini sangat-sangat spesial. Karena dia gak cuma bisa menginspirasi sebagai seorang ibu yang perhatian banget sama anaknya. Tapi juga terkenal sebagai perempuan yang mandiri dan juga berprestasi. Mari hadirin sekalian, ini dia kita sambut Donita. Hai, apa kabar? Silakan duduk. Terima kasih. Donita, apa kabar Donita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemana aja? Ada aja dong, urus anak, urus suami, urus kerjaan-kerjaan. Kamu tuh kenapa sih bisa sampai dibilang seorang ibu yang perhatian banget sama anaknya? Sampai dapat label seperti itu loh. Kenapa ya? Mungkin sebenarnya pada dasarnya semua ibu tuh kayak gitu. Pasti kan pengen yang terbaik buat anaknya, ya kan? Iya benar. Cuman memang aku tuh mau ribet aja kalau kata orang-orang sekeliling aku yang tahu aku tuh aku mau ribet aja. Jadi mulai dari kayak kesehatannya, kebersihannya, kebutuhan sekolahnya. Kayak hari ini nih anak aku lagi ujian nih. Ya udah dari 1 minggu sebelumnya aku akan berusaha bikinin soal latihan. Buat dia nanti dikerjain, buat dia belajar. Jadi misalkan ada materinya, aku bikinin nih materi ujiannya, bikinin soalnya lah. Bikinin soalnya, jadi selama 1 minggu aku akan bertapa. Aku akan bertapa bikinin soalnya, terus kayak gitu. Makannya biasanya aku yang ngaturin menunya gitu. Nah buat suami juga gitu, biasanya lebih ke kayak urusan makannya, urusan apanya gitu. Jadi dia kalau misalkan kayak aku pergi gitu ya, di jam makan dia bisa nggak makan karena kalau aku lupa gitu. Aku lagi pergi ke luar kota pun aku tetap kayak urusin makannya dia. Kalau aku nggak bisa masakin atau Mbak misalkan oh iya nggak ada apa-apa gitu. Aku pesenin dari kayak waktu kemarin dari Bali ya aku pesenin. Tapi kamu masih main sinetron gak sih sekarang? Itu dia.
Kayak kemarin tuh karena anak aku mau ujian, aku Heeh. dapat tawaran sinetron pun aku bilang aku nggak akan mungkin bisa karena dari tanggal sekian sampai tanggal sekian anakku ujian. Iya. Jadi aku pasti nggak bisa. Heeh. Nanti nggak ada yang dampingin anakku buat belajar juga Iya karena ribet gitu. banget ya sebenarnya ngajarin anak sekolah tuh ya. Iya asli, iya Lebih kan? sering kita berantem itu kan. iya dong. Daripada sama suami kita berantem Oh kan. pasti, bahkan itu salah satu materi yang bisa jadi perdebatan antar suami istri dong. Bener, setuju. Iya kan? Bener gak tuh sahabat Indosat sama Paranoid ya? Iya kan? Gara-gara sudah berumah tangga, terus akhirnya sudah punya kesibukan sama anak, Mm-mm. akhirnya mengalahkan main sinetronnya gitu ya? Tapi kalau menurut aku zaman sekarang itu nggak cuman kalau di pekerjaan aku nih, kerja itu nggak mesti cuman main sinetron. Hmm. Kayak ibu-ibu atau orang yang mau memutuskan untuk menikah, iya nih kalau gue kerja kan kayak 9 to 5, gue Iya. harus ninggalin suami. Sekarang itu banyak pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Ah, Jadi iya bener. mungkin ya kalau hidupnya di zaman dulu belum semuanya serba canggih-canggih, bisa online, bisa internet segala macam yang bisa dikerjain semuanya dari rumah, mungkin masih jadi satu pilihan kayak ya masih pengen berkarya, masih pengen ada aktivitas yang menghasilkan uang yang kayaknya sinetron deh gitu. Kalau sekarang itu jujur kepengen tuh ada banget karena kan kangen gitu ya. Kayak kemarin tuh aku sempat izin sama anakku, terus aku Oke. bilang, aku boleh nggak kalau misalkan main sinetron? Anak aku bilang, emang mama nggak punya uang? Hah sampai digituin? Iya, terus aku bilang ada sih, tapi kan mama kangen. Oh, mama nggak kangen aku. Ya Allah. Karena kalau kamu pergi syuting, kamu gak ketemu aku. Iya. Dia bilang gitu, jadi maksud aku sekarang tuh kayak kerja kantoran pun kayak menurut aku ya, walaupun kita ibu-ibu ebes-ebes dengan punya anak dan suami, dengan adanya kemajuan teknologi ini, masih bisa segala macam itu, kita masih bisa berkarya, kita masih Iya. bisa kerja, kita masih bisa bisnis, kita masih bisa melakukan apapun dengan hanya Dari rumah? Nggak cuma dari rumah ya, tapi melakukan pekerjaan itu bisa seimbang antara ngurus anak suami dengan masih berkarya. Berkarir Iya. gitu dan berkarya di rumah gitu atau Yes. dimanapun itu gitu kan ya. Betul. Tapi kalau ngomongin masalah di dunia entertainment gitu kan ya. Tantangan paling sulit buat seorang Donita tuh apa? Apakah ketika baca skrip ada tulisan jilbab? Itu kenapa sih? Emang kamu beneran gak bisa? Hah? Nggak bisa. Bisa, ayo bisa ya. Nggak bisa. Beneran, Bisa, itu coba. susah. Jilbab? Nggak bisa, beneran. Masa sih? Iya beneran. Kalau dieja bisa? Kalau dipisah bisa. Jilbab, Bab, jilbab. jiblab. Dan ini tuh terjadi sama anakku juga. Oh gitu? Anakku bilang, iya itu masjidnya lagi direnovasi. Reno Safi. Iya, kalau Iya aku Reno. bilang kebahagiaan dia bilangnya kebahagiaan. 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 Kebahagiaan gitu. Itu kenapa sih? Kenapa Emang ya? udah Aku juga bingung terbiasa deh. atau gimana? Dulu tuh ada beberapa sebenarnya. Ini tuh udah mending banget dan kayaknya ini udah level paling tinggi yang aku emang nggak bisa gitu. Sampai akhirnya kayak aku ikhlaskan itu gitu. Sebenarnya tuh nggak pernah ada yang sadar kalau misalkan itu nggak ada di skrip. Oh Nah, oke. jadi sejauh ini tuh aku sering ganti. Jadi aku nggak pernah ngomong, gue nggak bisa beli jiblab gitu. Nggak pernah aku ngomong kayak gitu. Jadi ada satu waktu aku dapetin sutradara yang dia pengen banget kalau misalkan yang kita omongin itu sesuai skrip. Jadi dia bilang ini penulis itu capek-capek dipikirin. Jadi lo nggak Hargain boleh dong ya, nggak gitu. boleh ganti-ganti. Dia minta aku bilang jiblab. Nah aku nggak bisa, aku udah bilang sampai berkali-kali gitu. Tapi akhirnya ngerti kan? Ya setelah 13 kali take dan aku nangis. Nggak bisa. Oh iya segitu pressure-nya. Iya dong, itu dialognya sepanjang ini. Aku sampai ngomong kayak wanita berjiblab itu aku lalu panjang gitu. Dan ngomong jiblabnya tuh berkali-kali gitu. Iya. Kan susah banget gitu. Dan kasihan sama lawan main juga kan gitu. Berkali-kali. Jadinya aku sampai nangis sih saat itu. Jadi itu termasuk salah satu yang challenging di dunia entertainment buat kamu? Ya, jadi kalau misalkan aku kayak misalkan harus build in atau produk atau apapun yang ada kata jiblabnya udah pasti nggak bisa. Udah gitu. Nah, ini kita lanjut lagi ngomongin masalah profesinya saat ini. Menjadi seorang
ibu rumah tangga juga, mengurus anak, mengurus suami dan segala macamnya. Dan kamu kan ngerasain transisi berkarir dari saat masih single, terus jadi seorang istri, sampai jadi seorang ibu seperti sekarang. Ibu yang luar biasa, Masya yang mau Allah. mengurus anak, mau mengurus suami gitu kan. Dan bahkan mendahulukan keluarga dibanding pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sebenarnya sih perbedaan yang kamu rasain gitu selama kamu berkarir ini? Entah mungkin dari kru produksinya, tawaran yang datangnya atau gimana gitu? Mungkin lebih ke kayak pekerjaan yang aku bisa terima sekarang ini adalah pekerjaan yang bisa menerima keadaan aku. Misalkan kayak aku tuh bisa syutingnya cuman sekian jam. Atau misalkan kayak aku juga sempat udah punya anak tapi aku syuting film gitu ya. Kan Ya. film tuh kayaknya cuman kayak 15 hari. Jadi ada waktunya. Tapi kalau sinetron itu kan gak bisa kan kayak ya udah selama masih rating masih bagus mau 1000 episode Jalan mau berapa terus. jalan terus. Nah sampai kemarin tuh sempat ada tawaran pun kayak nggak apa-apa Don kalau emang mampunya cuma 50 nanti 50 izin dulu rest dulu nanti masuk lagi gitu. Cuman kayak nggak deh gitu kayaknya aku cuman lagi sampai saat ini aku nggak bilang aku nggak mau cuman sampai saat ini tuh belum karena anak aku juga kan masih baru belajar untuk sekolah beneran sekolah tuh baru setahun lah. Ya. Ini kan baru kelas 2 gitu. Ah. Jadi aku juga masih belajar jadi ibu yang punya anak SD yang masih belajar lah gitu. Aku nggak mau sampai kayak ada kata-kata kayak iya nih waktu gue kecil gue nggak diajarin sih sama nyokap gue nih. Jadi Aduh, sampai sedih jangan sampai banget ada itu kata-kata gitu loh. Iya, Kayak itu nggak mau lah. kita sebagai orang tua tuh bakalan ngerasain kayak aduh Ya kan? nyesel ya. Itu makanya kayak udah deh maksudnya masih bisa kerja kok, masih bisa berkarir, masih bisa berkarya, masih bisa melakukan apa yang bermanfaat dengan waktu yang memang aku bisa bagi gitu. Sekarang kita pengen ngajakin Donita di sini untuk bermain sebuah games. Oke. Jadi gamesnya ini akan berhubungan sebagai seorang ibu ya dan masih sesuai dengan tema hari ini. Jadi aku akan ngasih 2 pilihan ke Donita dan Donita itu harus menjawab 5 pertanyaan ini secara cepat dan gak boleh mikir. Wah aku bodoh lagi kayak gini. Enggak dong, ini kan cuma jawab-jawab. Iya. Pilihannya nggak ada benar nggak ada salah. Iya. Oke? Ya. Siap? Yes. Games this or this. Baby, is that excitement? Yang pertama, jadi aktris atau jadi model? Gak boleh mikir. Jadi aktris. Aktris. Yang kedua, sayur atau buah? Buah. Buah. Jalan-jalan sama anak atau jalan-jalan sama suami? Jalan-jalan sekeluarga. Nggak ada Oh, nggak ada. pilihannya. Nggak ada pilihan. Jalan sama suami. Jalan-jalan sama suami, Iya. oke. Di waktu luang lebih suka di rumah atau liburan? Di rumah. Di rumah. Yang kelima, wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita harus tahu ya, Oke. sahabat Indosat dan Paranoid, kenapa milih jadi aktris? Karena model tuh waktunya lebih sempit. Iya dong. Lebih sempit tuh gimana? Maksudnya kalau jadi aktris itu dia mau umur berapapun masih bisa jadi aktris. Oh, Iya dong. Kalau oke. model itu di saat dia sudah berumur jarang ada model Jarang. yang masih jalan. Oke. Ya kan? Oke. Yang kedua, sayur atau buah? Buah. Kenapa? Karena gue gak makan sayur. Enggak makan sayur. Gak suka. Kita sama. Yeay. Malah seneng. Akhirnya ada temen maksud gue. Soalnya tiap kali gue bilang gue gak suka makan sayur. Semua orang tuh kayak Pada bilang aneh lah kan? gitu. Ya kan? Jalan-jalan sama anak atau suami, kenapa milih suami? Karena kalau jalan-jalan cuman sama anak gak sama suami itu rempong. Iya kan? Gak mungkin. Gitu. Yang keempat, di waktu luang lebih suka di rumah atau liburan, milih di rumah kenapa? Karena aku tim rebahan. Oke, tim rebahan. Kelima, wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Karena walaupun berkarir masih bisa jadi ibu rumah tangga. Walau Keren. buat ibu-ibu berkarir di rumah bukan berarti kalian tidak bisa menjadi ibu yang baik juga. Oke. Iya kan? Siap, kalau gitu 5 pertanyaan sudah dijawab langsung sama Donita ya. Dan sekarang kita pengen nanya lagi sama Donita ya. Selain punya karya di dunia entertainment. Katanya Donita juga punya banyak kolaborasi bisnis. Apa-apa coba? Silakan. Fashion. Sih rata-rata fashion sih. Rata-rata fashion ya. Bisnisnya? Iya. Semua di situ. Sekarang kan lagi eranya skincare nih, nggak ada bikin skincare atau apa gitu? Banyak banget yang ngajak collab dan yang kayak ayo bikin yuk. Cuman yang aku pikirin tuh skincare itu kalau misalkan mau punya yang bagus kita tuh mesti panjang gitu loh. Perjalanan itu cukup Prosesnya. panjang karena
kalau aku tuh selalu bilang, kenapa sih seribet itu kayak aku pilih apapun misalkan untuk kerjasama, entah itu endorse atau apa. Aku selalu bilang, karena yang namanya obat atau skincare itu ada kayak dot merah, dot biru, dimana kita nggak pernah tahu dot merah, dot biru, dot hijau. Dot hijau itu yang herbal yang bisa dipakai kapan aja, dot biru itu yang istilah kata dia bisa dipakai tanpa resep dokter. Yang dot merah itu sebenarnya bisa digunakan hanya dengan resep dokter. Sementara banyak sekali sekarang ini kan skincare di luar sana yang kita nggak pernah tahu. Takutnya memang sebenarnya klaimnya dot biru tapi sebenarnya dot merah nanti bermasalah. Aku takut banget. Iya gitu. ngeri karena berhubungan sama orang lain. Sama orang gitu lain. Kan. Takutnya Dan bisa misalkan dituntut segala macam. Benar, karena untuk yang kayak nentuin si dot merah, dot biru itu kan kayak dot merah nggak bisa dipakai sama ibu hamil, nanti bisa jadi ada kecacatan janin atau apa kayak amit-amit ya Allah, jangan sampai benar. kayak gitu kalau aku gitu. Makanya sampai sejauh ini sih banyakannya fashion. Oke. Katanya Donita pernah mengalami kegagalan bisnis karena ditipu. Betul. Sampai rugi puluhan juta. Itu gimana? Sebenarnya tadinya ratusan juta sih. Ratusan Juta ya. Oh berarti ini kurang dong? Nggak, jadi sebenarnya gini, aku sempat percaya sama satu orang. Jadi aku sempat punya produk lah, punya brand fashion gitu. Saat itu aku mempercayakan sama orang ini karena aku juga masih kayak ada syuting, ada ngerjain apa, terus deh gitu. Saat itu aku sempat dalam keadaan saat itu tuh aku sempat hamil dan keguguran kan saat itu. Jadi ribet banget. Jadi aku tuh salahnya aku kurang cross check gitu. Oke. Jadi aku kayak melimpahkan dan beberapa Ngasih project kepercayaan aku ke pun orang. ke orang itu ternyata disalahgunakan. Sebenarnya dari sekian banyak tuh kayaknya hitungan terakhir itu kayaknya tinggal puluhan juta gitu tapi udah kayak Oh tapi ada diganti gitu? kayaknya tuh berkala deh. Hmm. Setelah sekian lama gitu berkala gitu. Jadi udah aku ikhlasin intinya Oke. gitu. Tapi aku mau nanya, dukungan Mas Adi gimana? Nah dia tuh orangnya kalau dia tiap kali dia bilang ya, gue tuh nikahin lo nih sebenarnya udah kayak siapin pil sabar sama pil ikhlas sebanyak mungkin. Karena istilah kata dia nikahin bocil yang menganggap kalau menikah itu adalah seperti cerita-cerita di negeri dongeng yang kalau misalkan iya Cinderella akhirnya menikah dengan Prince Charming, dia bilang gitu. Itu Cinderella dipakein sepatu sama Prince Charming karena dia baru sampai dia nikah. Kalau udah itu ada ceritanya dipanjangin sampai dia nikah, lempar-lemparan sepatu, dia bilang gitu. Jadi lu mesti realistis, nggak bisa hidup di negeri dongeng. Dan dia tuh super duper sabar, super duper ngayomin, super duper support apapun. Kayak misalkan kayak dia ngasih tahu nih, gue masih bandel gitu ya. Terus dia cuma bilang ya nggak apa-apa, tapi yang penting aku udah kasih tahu ya, misalkan kayak situ ada jurang. Nah dengan si kepala batunya gue, kadang gue ngomong kayak, boleh gak sih Yang, kan aku belum pernah ngalamin itu memang ada jurang ya. Boleh tahu gak sih kalau aku tuh tahu jurang itu karena aku lewatin jurangnya. Jadi kamu pegangin aku, sendiri, ya kamu pegangin aku istilah kata lo kasih tahu gue, tapi gak usah yang kayak jangan lewat sana. Jadi jangan kata jangan, tapi lo bimbing gue. Karena gue harus tahu, gue pengen tahu. Jadi gitu. dia gak yang tiba-tiba jadi sosok yang, gue udah bilang kan ada jurang di situ, rasain lo. Enggak gitu, ya? dia cuman gini dong, kan? Satu kata dong, kan gitu. Itu laki banget suami begitu Jadi tuh. dia sampai bilang, Kan? dia cuma bilang kayak, Yang untung lo tuh nikah sama gue. Kalau lo nikah sama lebih muda atau seumuran, sementara laki-laki itu kan terlambat dewasa ya. Iya. Gue udah dituker tambah katanya. Aduh ngeri banget. Ngeri banget kan, gue udah dituker tambah katanya. Tapi sekarang kan kita ada di era digitalisasi dan keterbukaan informasi. Di mana-mana kita ngelihat teknologi udah semakin berkembang dengan pesatnya. Bahkan anak-anak kita yang umur anakku aja umur 2 tahun sekarang dia tuh udah ngerti gitu loh. Walaupun aku gak ngasih dia gadget tapi dia ngeliat tuh kayak oh dia bisa buka kunci, oh dia bisa kamera, oh dia Bisa bisa foto, selfie iya, tiba-tiba padahal ya. kan kita gak ngajarin kan. Nah Donita ini sebagai ibu apakah orang yang termasuk catch up dengan teknologi atau aku bodo amat ah? Mau bodo amat tapi kan dunia kita harus ngikutin gitu. Mau bodo amat Nah, tapi iya. istilah kata semua orang sekarang bekerja, sekolah, tugas sekolah semuanya udah by Semuanya serba teknologi gitu. Jadi nggak bisa nggak tahu dan nggak mau tahu gitu loh. Nanti yang ada kalau kita nggak mau tahu, yang ada misalkan anak kita bilang, iya mama itu misalkan kayak itu soal matematika gitu. Iya. Misalkan dia bilang, padahal itu games yang sebenarnya itu bahaya. Jadi mendingan kayak itu apaan? Walaupun sebenarnya
khususnya Adi ya, Adi tuh anti gadget tapi kan kita nggak mungkin, kita bukan hidup di zaman dulu. Iya kita nggak yang anti banget. tidak mengenalkan, memperkenalkan dengan kayak lo harus ini apa. Tapi kan anak sekarang aja, anak kelas 1 udah ada pelajaran coding. Iya benar. Dia bikin apa sendiri, mau nggak mau kan kalau anaknya nggak ngerti kan nggak mungkin. Jadi ketinggalan Jadi juga. ketinggalan. Jadi Emang ya tetap harus diedukasi mau nggak mau, sih. mau nggak mau didampingi aja. Didampingi. Supaya nggak kebablasan, nggak salah nonton, nggak salah ngelihat teknologi ini sebagai sesuatu yang bisa membawa hal negatif ke dirinya. Betul. Kan. Sekarang di this ini ya kita tuh punya segmen namanya Intelek. Intelek ini adalah sebuah segmen yang selalu update soal teknologi dan bikin kita tuh jadi tahu lebih banyak tentang teknologi. Nah, langsung aja ini dia. Sahabat Indosat dan juga Paranoid kita sambut Arif Brata dan juga Angie untuk memberikan update-nya. Selamat pagi, siang dan malam Paranoid dan sahabat Indosat. Tergantung Anda menontonnya kapan. Berjumpa kembali dengan saya Arif Brata dan rekan saya Angie Materia yang cantik dan selalu ceria. Oke, ya. Angie, tidak usah terlalu ditekan cantiknya ya. Soalnya memang sudah terbukti cantik. Kau sudah cantik dan sananya Angie. Emang iya? Iya, weh, piring cantik ketemu kau minder dah. Angie nih lewat di Pondok Indah, tinggal pondoknya, pindah indahnya ke sini. Yang setuju Angie cantik ketik 1, yang setuju Angie manis ketik 2, yang setuju Angie biasa aja ketik pencarian. Ciri-ciri rambut ayam. Mungkin mata Anda rambut ayam. Oke baik, selama 20 menit ke samping. Ke depan, ke depan. Makasih Mak, makasih Angie. Aduh, makasih banyak. Kita akan membahas serba-serbi dunia teknologi dalam Intelek, informasi teknologi yang bikin melek. Bagus. Sudah berapa episode tetap semangat tapi enggak bakalan FPP kalau begitu nadanya. Harus gimana dong? Nah, kalau misalkan kita Intelek gini harus ada jogetnya, Bos. Iya kan? Set. Intelek sama gitu. Nanti Aku sebentar ikutan nih. edit ini, ikutan dong. Tahu kan gini, undang Iya. aku. Gitu. Panas di lidah gitu. Kita ulang sekali lagi ya. Iya. Intelek itu. Intelek. Selama 20 menit ke depan kita akan membahas serba-serbi dunia teknologi dalam Intelek, informasi teknologi yang bikin melek. Nah, terus joget, diedit terus. Oke, biar editor kerja sedikit. Oke, mantap. Insya Allah FPP. Ngurus lagi aku. Nggak apa-apa dong. Oke. Aku mau backgroundnya nih latarnya pegunungan gitu dong biar kita kayak lagi di luar negeri. Pegunungan? Iya. Oke, biar. Tes. Oh, begitu. Tapi bisa nggak ini latarnya KUA? Bisa, biar kita bisa. Itu dia. Editor tolong tetap pegunungan aja ya. Tapi kan ini tepanya teknologi. Biar ada teknologinya, pegunungannya mungkin dikasih ini biar ada teknologinya. Steve Jobs backpackeran, gitu. Teknologi. Udah kalau gitu nggak usah Udah ya? ada yang biasa aja balik. Ya, sudahlah. Balik. Atau bisa juga kali diganti laut gitu kan. Wih, cantik. Terus ada lumba-lumba. Main Terus warnet teknologi juga tuh, lumba-lumba Billy warnet. Lama-lama bisa main Iya. teknologi. Iya. Oh bisa. Tunggu dulu, kau nggak pernah main warnet begitu ya? Oh Billing wah. billing warnet begitu? Kan iya tapi emang ada lumba-lumbanya. Tidak detail. Ada di ujung begini. Lumba-lumba. Oke, kita lanjut saja. Baik. Kalau begitu. Tidak lihat ternyata. Baiklah Paranoid dan sahabat Indosat. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Angie. Baik. The recent AI technology has developed. Now, a lot of people can make drawings and design. Nggak usah terlalu bahasa Inggris. Loh, kenapa? Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa saya ini. Yang saya tahu bahasa Inggris cuman You Marry Me sama I Love You saja. Cuma 2. Yaudah, kita pakai bahasa Indonesia ya. Betul. Baik. Teknologi AI semakin canggih. Kini, bagi orang yang ingin menggambar atau membuat desain bisa menggunakan AI Image Generator. Software ini bisa membantu membuat karya seni digital, hanya cukup menuliskan deskripsi desain, lalu gambar akan muncul dalam sekejap. Kayak pesan makanan di drive-thru, cepat dan mudah. Oh, begitu ya.
Itu penyebutannya AI ya, tidak boleh AE kan? Apa tuh ya? Karena kalau AE koplo kita AE. Oh, canggih sekali sekarang ya. Canggih. Nah, berarti yang kasihan tuh dulu yang apa tuh acara-acara horor. Kan biasanya pelukisnya hantu tuh. Set lama-lama kalau pakai AI kan tinggal disebutin. Emang ada pelukis hantu? Ada Ustaz Solepati begini kan. Ada gambar muncul set. Tapi AI hati-hati, takutnya hantunya gemoy. Kan ada. Benar, nggak nyambung nih Kak. Aku nggak pernah lihat hantu digambar. Ih, tidak pernah ada tayangan dulu. Jadi acara ini, iya ciri-cirinya gondrong. Gini, gambar set. Jadi deh. Kau lahir oke. kapan sih? Baru kemarin ya lahirnya ya. Kita kan emang aku lumba-lumba masih tidak tahu. aku masih muda. Iya sih kelihatan mudanya ya. Iya. Tapi kalau AI berarti gambar-gambar di belakang truk juga tuh lebih simpel. Oh, Lebih tahu yang sering ada di jalan-jalanan. Iya, yang ada gambar cewek, terus Iya. ada quote-quote kan. Seringnya itu biasanya fotonya Anya Geraldine. Oh iya, betul kan. Terus quote-nya biasanya, ku injak gas dan kopling demi kau yang hobi shopping. Ada itu. Aku tahu 2 anak cukup, 2 istri bangkrut. Iya, betul. Cintamu tak seberat muatanku. Iya, itu. benar. Haus gadis lapar janda. Haus. Ada di dekat Oh saya. iya. Serius ada begitu Oke. tulisan. Tidak tahu lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini Baik. berita kriminal. Serius. Oke. Tindak kekerasan atau kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat menjadikan negara maju seperti Amerika menciptakan teknologi untuk meminimalisir kekerasan khususnya pada perempuan. Salah satunya teknologi Athena, sebuah perangkat clip-on kecil yang mudah diletakkan di ikat pinggang, dompet, atau menjadi kalung. Alat ini juga ditekan selama 3 detik atau lebih akan memancarkan alarm keras sambil mengirim SMS lokasi seseorang ke kontak darurat yang telah diatur. Dari tahun 2017, Kepolisian Indonesia juga sudah mengembangkan teknologi yang hampir sama, namanya panic button. Oh, jadi tinggal dipencet terus Iya. bisa langsung menginformasikan mereka kalau misalkan lagi ada bahaya ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu bisa disalahgunakan juga nggak sih Kak sama netizen jadinya Iya. iseng-iseng gitu loh. Iya betul. Tahu nggak sih soalnya di Korea ya, ini agak sedikit intermezzo. Tapi kalau di Korea tuh misalkan mau nyebrang jalan, Ya. tombolnya nih sebenarnya cuma dipencet sama orang yang disabilitas yang nggak Ya. bisa lihat. Soalnya buat ngasih tahu lampunya ini masih merah atau hijau. Tapi kan orang kalau iseng tinggal dipencet Oh, terus iya, aja gitu. betul, ya. Jadi langsung menyeberang begitu ya. Iya. Tapi ini lebih ke situasi darurat. Iya, Kalau misalkan perempuan kan, oh ada perampokan ini, harus dipencet langsung ngirim SMS. Tapi menurut saya ini bahayanya harus dipastikan dulu pulsanya atau jaringannya Indosat bukan. Oh, masuk. Iya kan pas dipencet jaringan tidak bagus ya kan. Pas dipencet Iya. nih wah, lagi darurat, lagi dicopet. Pencet nih tas, SMS-nya baru kekirim, datang. Kenapa? Kamu dijamret ya? Iya. Ini saya udah beli tas baru. Kasihan. Udah 2 hari yang lalu. Jadi harus pakai. Iya harus pakai Indosat. Iya. Itu dia. Tapi aku mau nanya nih sama Kak Arif. Ya. Kalau misalkan Kak Arif ada di situasi tersebut, Kak Arif nih reaksinya bakal kayak gimana? Pertolongan pertama yang dicari itu seperti apa? Oh saya langsung kayak, misalkan nih tidak ada yang dipencet-pencet, saya langsung joget aja. Iya. Gimana kenapa tuh? Karena mungkin dia pikir ini kayaknya ada kamera nih, ada konten nih, jadi dia lari kan. lari. Betul. Itu joget tuh langsung dia takut tuh. Iya. Ya kan? Betul itu betul. Panik button juga kalau misalkan Atau mungkin dipencet. dikira orang gila kali Kak. Oh bisa jadi. Iya, jadi nggak jadi. Iya dong. Tiba-tiba joget kan. Tapi panik button itu juga jangan disalahartikan, misalkan lagi panik. Tapi tidak terlalu panik, misal cewek pencet, datang, ada apa? Iya, makanya Bahaya, bisa bahaya. disalahgunakan seperti itu. Tidak sedarurat itu ya. Benar. Nah, oke kita lanjut ke berita ketiga. Boleh. Aku ada artikel menarik nih Kak. Oke. Tak sanggup penuhi kebutuhan sarapan, suami dan anak-anak, seorang istri dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ih, Buset. kasiannya. Langsung dipulangkan begitu? Langsung. Kan harusnya dikasih 3 bulan dulu. Beda. Saya membayangkan bagaimana situasinya tuh. Kamu sudah tidak bisa masak dan sudah tidak bisa sarapan. Jadi kamu pulang malam ini. Iya. Langsung bawa koper. Percaya pada diri. Kok tiba-tiba nyanyi? Nah tapi kita tanya-tanya dulu nih sama Kak Donita. Boleh. Pernah tidak lupa bikin sarapan Kak? Sama Enggak suami? dong. Tidak ya? dong. Oh nggak pernah? dong. Iya karena GoFood terus ya?
Enggak dong. Enggak ya, harus bikin sarapan ya. Tuh begitu contohnya. Iya. Sarapan pagi, misalkan hari ini telur rebus, besok telur dadar, besok lagi telur ceplok. Telur semua. Telur semua gampang. dong itu ya. Besokannya lagi telur crispy gitu. Oh, tapi telur semua ya? Iya, telur emang Iya. protein sih, Kak. Iya, betul. Nah, mungkin Donita doang yang ditanya gue. sabar dulu Pak, sabar dulu ini. Mungkin nggak bisa dipenuhi sarapannya, istrinya bingung. Nah, kalau Bapak pernah tidak dibikinin sarapan sama istri? Istri siapa? Istri siapa? Istri Bapak. Istri siapa? Ya kalau dibikinin sama istri orang nggak pernah. Iya dong. Sama istri sendiri dong. Pasti dibikinin ya? Selalu dibikinin. Tidak juga ya? Enggak. Tapi nggak mungkin langsung suruh pulang kan? Ya enggak dong. Iya. Dijaga dulu 3 bulan. Tetap juga itu. Iya. Karena bentar. sebenarnya sarapan itu penting kan? Penting, tapi kadang mungkin suka lupa kan, bingung mau masak apa nih hari ini, udah setiap hari. Pas nih Kak Ya. infonya. Oke. Sekarang ada teknologi yang namanya Chat GPT atau Generative Pre-training Transformer. Teknologi ini adalah teknologi AI, bukan AE. Oh iya, karena nggak bisa koplo kan? Iya, gitu. benar. Jadi teknologi ini mampu melakukan percakapan mirip manusia untuk membantu pekerjaan dalam mencari jawaban. Oh, misal nih kayak saya coba ya? Iya, Misal coba. GPT begitu ya? Iya. GPT tuh. Coba. Kita nih pura-pura chat. Saya punya. Oh, tinggal bicara begini kan? Iya, bisa juga tuh. Saya punya telur. Enaknya masak apa ya? Sama nasi. Saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Salah aplikasi. Oh, sorry, ini istri saya. Oh iya. Saya punya telur. Enaknya bikin apa ya? Dia tidak jawab. Iya. Katanya canggih. Mungkin belum di-download kalau kita. Oh, kayaknya belum di-download. Belum Ini di-download. lagi mode pesawat. Oh iya. Maaf ya. Nah, Oh, udah jadi- pakai Indosat belum? Oh iya. Iya. Sudah dong pastinya. Oh, sudah. Nggak percaya, saya bongkar dulu deh. Nggak usah deh. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Berarti secanggih itu ya teknologi sekarang ya? Secanggih itu. Jadi Jadi misalkan- kayak bisa diinformasiin, misalkan tadi punya telur Iya. sama nasi kan disaranin nih. Ya. Misalkan tadi Kak Donita bilang telur ceplok, telur dadar, mungkin Iya. mereka bisa kasih pilihan yang lebih nggak kepikiran lagi, kayak telur yang di steam, telur yang Rapi. Di Beda, steam. Oh, beda. chicken Kayak steam. tofu Beda. bisa tuh. Tofu. Jadi kayak bentuknya jadi kayak tofu padahal sebenarnya dari telur itu juga bisa. Jadi di steam juga. Oh, gitu. begitu ya. iya, tapi steamnya bukan steam begini ya. Oh, bukan ya, Bu. Ya, Iya. Canggih sekali ya ternyata. Kita lanjut lagi informasi Boleh. keempat. Fun fact, penemu CCTV alias closed circuit television atau kamera pengintai yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ternyata ditemukan oleh seorang wanita bernama Mary Van Brown di tahun 1966. Berarti Keren cewek, juga ya. cewek ya Ya. kalau CCTV ya. Karena kalau laki-laki Koko TV. Aduh. Maaf, Koko TV. Aduh, terima kasih loh ketawa karirnya Iya, loh. ketawa Terima kasih karirnya banyak loh ada. ketawa karirnya Anda loh. Luar biasa. Kalau Sunda ATV. Udah gak usah ketawa, udah habis. Oh, nggak bisa. Pak, tambahin dong apa TV, Pak? Kalau enggak, saya keluar dari TV nih. Kalau Arab apa? Apa tuh? AATV. AA-nya pakai ain. Oh, AATV. 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 Terima kasih sama makanya. Pak, kan kita boleh juga kalau mau. Ana TV. Ana TV. AATV. Itu ya, CCTV Sama penemunya tadi itu. NTTV. Apa? Sama NTTV. NTTV, ANETV, NTTV. Aneh TV, Kau mengerti tidak? enggak. Terima kasih. Terima kasih, lanjut. Nah, Kak, tahu nggak sih kalau Apa tuh? sistem nirkabel atau wireless itu juga ditemukan oleh seorang perempuan yang sekaligus aktris Hollywood asal Austria bernama Hedy Lamarr di tahun 1940. Oh, cewek lagi ya. Tadi cewek lagi, CCTV cewek. Ada nggak Kak jokes tentang wireless? Tidak ditulis nih sama skripnya. Oke, kita tanya-tanya dulu. Kau cita-cita apa sih, anjing? Kalau aku sebenarnya sekarang udah nggak ada cita-cita. Maksudnya aku seneng dengan apa yang lakuin. Kalau dulu tuh aku pengen sempet jadi pengacara. Pengacara? Mm-mm. Oh, kenapa suka pengacara begitu? Karena pernah nonton film yang ada pengacaranya, terus menurut aku keren aja gitu loh. Oh, begitu. Membela orang yang
Yang salah? Yang benar dong. Oh, apa yang kasih uang? Enggak dong, Oh, membela enggak. orangnya, membela keadilan. Membela keadilan. Gitu. Tapi kok tidak mau kepikiran ada suami mau punya, maksudnya istri suami mau komika begitu, terus punya bisnis? Kalau punya bisnisnya boleh, tapi kalau nikah sama komikanya nggak tahu sih Kak. Jangan dipaksa juga sih. Nanti dibikinin materi terus kan. Nah pas sekali nih, karena kalau misalnya bisnis, ada solusinya nih dari Oh apa tuh? Bapak host kita. Katanya Indosat juga punya teknologi canggih untuk bantu bisnis biar lancar ya Pak? Iya, betul. Terima kasih loh. Iya. Ada memang? Ada. Ini, Ada kah? itu baru. Ada. Ada. Tapi katanya kamu yang lebih hafal ini. Wow, wow, wow. Sangat manis sekali. Itu, saya lihat ya. Katanya kamu hafal banget. Hafal, tapi takutnya Bapak keambil ininya jobnya. Jadi emang bener nih ya sahabat Indosat dan juga Paranoid ya. Kalau untuk inovasi teknologi, Indosat Urido Hutchison itu juga menciptakan inovasi yang gak kalah hebatnya. Dan di lokasi ini nih yang penasaran juga kita tuh syutingnya di mana, kita ada di Indosat MX Center. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di lokasi ini itu ada yang namanya Indosat Business Interactive Screen. Ini sebuah teknologi untuk melihat solusi dari Indosat Business bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung aja panggil expertise dari Indosat. Ini dia Kak Melin. Hai Kak Melin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Itu- Bentar-bentar gue mau protes dong, kok manggilnya Kak Meli. Kenapa kayak yang manggil Kak Nunu? Iya, emang. Aduh, ngerti lagi. Ya. Iya nggak sih kayak Kak Nunu? Coba-coba. Nada yang lain, nada yang lain. Kak Melin. Kak Nggak enak Melin. dong. Enakan gitu. Kak Melin. Ah, oke. Enji tahu Kak Nunu nggak? Enggak lagi Kak. Oh, pasti. Tentu tidak pastinya. Tentu tidak. Arif tahu nggak Kak Nunu? Tahu dong, ding 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 ding. Ah, bener. Nyanyi dong gue jumpa lagi. Ini masih apa? Jumpa lagi benar. Kak Messi ya ini. Udah lebih mature aja. Udah lebih mature aja ya. Oke, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol juga sama Kak Melin sebagai expertise di sini. Kita pengen tahu lebih lanjut tentang Indosat Business Interactive Screen, ya kan? Waktu Anda 5 menit kita berikan dari sekarang. Weh. Jangan, enggak usah Pak. Enggak usah begitu. Jangan dong. Iya. Nanti dia ngambek, kita disuruh pulang di sini. Oh ini kliennya? Iya. Mau dibayar nggak? Tuh, kan? Kan gimana? Mau dibayar apa enggak nih? Saya mau sumpah. Saya juga mau. Pertanyaannya mau panjang mau pendek? Mau panjang. Kalau nggak bisa jawab, ada pilihan ask a friend nggak? Waduh. Atau phone a friend? Pokoknya jawabannya Bukan benar quiz ya. semua pasti Kak. Oke, Kak Melin. Jadi teknologi Indosat Business Interactive Screen itu sebenarnya tuh seperti apa sih? Ini supaya sahabat Indosat tuh pada tahu dan juga Paranoid pada tahu, Arif juga ngerti gitu, Enji juga ngerti gitu. Karena kalau melihat dari tampilannya Arif kan dia sok ngerti ya. Nggak nyampe ya? Pemikirannya nggak nyampe sampai situ ya? Woi. Ini ya. Mana paham dia? Kasih paham, Pak. Oke, semoga nanti penjelasannya bisa dimengerti sama Kak Arif ya. Iya, harus kan? ngerti dong. Saya sudah menyimak dari tadi. Oh, oke. Nah, jadi Indosat Business Interactive Screen itu di mana kita menawarkan business solutions kepada customer yang datang ke Indosat Marvelous Experience Center. Oke. Biasanya customer kita itu taunya cuman isi pulsa atau paket internet ataupun jual SIM card, tapi Indosat more than that. Kita tuh banyak sekali bisnis solutions yang bisa kita tawarkan ke customer kita, Kak. Gitu. Jadi misalnya di bidang government, sektor government atau sektor education dan beberapa sektor lainnya. Karena kita ada 7 sektor untuk Indosat Business Solutions ini. Nah, fiturnya tuh apa yang bisa dicek di dalam situ? Oke, jadi tadi aku udah sebutin sekilas ya, kita ada 7 sektor. Selain 7 sektor business solutions itu, kita ada juga untuk consumer solutions, yang mana tadi aku sempat sebut, si IM Tree, dan juga kita punya Indosat Hi-Fi.
Lalu ada juga yang digital solutions, di mana untuk financial dan lifestyle. Nah, yang menariknya di business solutions ini, kita menyasar di 7 sektor. Jadi fitur-fiturnya itu, di masing-masing sektor, kita ada solusi-solusi untuk si sektornya tadi. Misalnya, kalau kita pilih nih sektor government, apa sih yang dibutuhkan? Oh, kita bisa menawarkan data center ataupun data cloud-nya. Jadi di masing-masing sektor tadi ada pilihan-pilihan solusinya, Kak. Jadi banyak fiturnya nih yang mereka bisa pelajari nih, kebutuhan bisnisnya apa gitu. Dari Kak Donita sendiri kira-kira ada yang bisa dipergunakan nggak dari situ tadi? Masih agak bingung ya sebenarnya karena terlalu canggih itu. Kalau untuk ibu rumah tangga yang bisnis rumahan kayak aku ini, cocoknya apa tuh? Ada. Nah, kita kalau itu yang gimana bisnis tuh? rumahan kita ada juga namanya IDE, Kak. Jadi Indosat Digital Ecosystem. Jadi menyasar Oke. untuk UMKM ataupun SMI. Jadi semua bisnis ini benar-benar menyasar ke sektor apapun. Meliputi Bisa apa aja banget. tuh kalau si ide? Kalau ide itu adalah lebih spesifiknya ke UMKM sih. Bisnis apapun bisa dibantu, diberikan solusinya. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa aja yang bisa pakai si Fitur Indosat tadi? bisnis interaktif screen ini, itu jawabannya siapa aja gitu. Semuanya. Semuanya? Semua pelaku bisnis. Semua pelaku Semua bisnis bisa pelaku menggunakan bisnis ini. bisa menggunakan itu. Karena dari sisi education-nya juga ada, banking juga ada, media digital, bahkan tadi yang aku bilang untuk yang UMKM gitu. Apalagi untuk bisnis rumahan. Gimana caranya? Caranya penggunaan. ya kalau kita lihat langsung nanti ke si interaktif screen-nya itu tinggal kita pilih aja, kita lihat dan ada informasinya. Teman-teman tinggal scan aja barcode-nya, udah bisa baca-baca di situ, nanti bisa langsung dibantu hubungi orang Indosatnya langsung. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Canggih loh ini, canggih loh. Canggih sekali ya, berarti siapa saja bisa. Siapa aja bisa? Contohnya penjual pulsa, biar data-data nomor telepon kliennya tuh terjaga, dia bisa pakai government nggak untuk jaga server cloud-nya dan itunya, bisa tidak? Kurang lebih bagaimana sih itu? Enggak, pertanyaannya adalah ngerti sama yang mau ditanyain nggak? Soalnya bingung juga jawabnya nih. Tidak ngerti, saya juga tidak ngerti sih. Tapi Nggak, kurang cloud lebih. itu apa cloud? Cloud itu kalau ke air, ke laut. Ke laut. Ini apa namanya kalau data-data disimpan itu toh? Iya, cloud. cloud. Cocok. Berarti Gimana tuh jawabannya Kak Melin? Kalau untuk itu nanti saya tanya dulu ya. Agak berat nih pertanyaannya. Apa bisa pakai Ya. ini nggak? yang simpel-simpel berarti. Friend. Bentuknya lucu, ada di mana aja Kak mainnya? Kalau di sini kita ada 2 interaktif screen. Oke. Salah satunya di depan kita ini dan itu. ada di sisi sebelahnya. Jadi ada di sini. Oke. Tapi Kak bisa itu beli pulsa juga? Kebetulan belum kita masukin. Belum ya? Jadi untuk kebutuhan rumah tangga sesuai Kak Donita tadi itu juga bisa ya Iya. untuk Bisnis si ide rumah itu tangga. tadi. Iya, si ide Bisnis tadi. rumah tangga ya. Nah, selain itu juga Indosat Business Interactive Screen, Indosat itu juga punya program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Program pembinaan para perempuan Indonesia untuk ciptakan inovasi berbasis teknologi. Canggih nih. Informasi lebih jelasnya boleh langsung follow, namanya adalah shehacks.id. Tulisannya nih ya, buat yang nggak ngerti ya, Shehacks itu shehacks.id ya, dotnya itu titik ide. Daripada nanti gue yang salah informasiinnya, lu yang cek langsung. Jadi kalau salah lu nyalain diri lu sendiri. Gitu, Oh, ya. paham saya, paham. Paham apa? Tadi, karena sudah didikte begitu, saya udah paham. Apa tadi emang? SHE, Nah. ya itulah. Oke, tapi coba Arif nih tentang Indosat Business Interactive Screen dari Indosat, udah paham semuanya? Paham. Angie paham? Paham banget sih. Oke, sahabat Indosat dan juga para noise, acara hari ini akan segera dirangkum oleh Arif Brata. Tintung. Langsung Bapak, saya cuma patokannya ini tadi. Ampun. Langsung pusing. Oke, Arif sama Angie ya tadi kita udah lihat sendiri tentang gimana Indosat Business
interaktif screen ya. Ya. Menurut kalian berdua gimana? Sangat canggih sekali sekarang di era digital ini, sangat memudahkan manusia. Jadi kalau apa-apa serba digital, apapun itu, ya kan? Jadi semuanya kemana-mana gampang deh, gitu. Simpelnya sih. Itu sudut pandang orang bodoh ya. memudahkan manusia tapi menyusahkan aku. Iya benar. Benar. Tapi boleh nggak yang jawab yang cantik aja? Kalau menurut aku ini teknologi yang sangat mengikuti zaman ya, apalagi di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang melihat peluang bisnis, mau approach ke dunia bisnis, tapi mungkin masih banyak pertanyaan yang kalau dicari di sini takutnya, misalkan aku tanya ke Arif kan Tunggu dulu, salah orang nih. dicari di sini tuh jangan ke sini dong. Maksudnya kalau aku nanya ke Arif kan salah nanya kan. Oh iya, benar. betul. Ya jadi Indosat menyediakan sarana yang aku bisa nanyanya ke yang tepat gitu untuk mendapatkan solusi yang baik. Keren. Enji jawab apa aja keren. Iya betul sih. Iya. Enji. Saya tangkap. Ngambil. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Emang harus ngomong barengan satu kan? aja kan ya? Iya. Monggo. Ngalah. Saya aja dulu kan. Takutnya terlalu kompak gitu kan. Bentar, tadi salamannya gini. Iya. Katanya tadi pas sebelum mulai nanti awal-awal salamnya gini, nanti dia salim gitu. Weh, jangan dong. Kok tiba-tiba salim? Iya. Kok salim sih? Aduh. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami dengan ikhlas. Saya Arif Brata. Dari tadi deg-degan ada di sebelah rekan saya yang cantik. Angie Marcet ya, love you all. Dadah. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk Arif dan juga Angie yang luar biasa ya. Informasi soal teknologi terkini dan juga thank you untuk Kak Meili. Luar biasa sekali untuk informasi Indosat Business Interactive Screen-nya. Yang ada di Indosat MX Center ya. Ini menarik banget ya sahabat Indosat dan juga para noise ya. Karena teknologinya sangat canggih. Dan mungkin ini nanti bisa banget digunakan sama Mbak Donita juga untuk mengembangkan bisnis sendiri ya dalam waktu dekat ini. Kira-kira gambarannya akan ada project apa lagi? Kebetulan aku emang lagi ada kolaborasi untuk fashion. Jadi kalau misalkan ini kan untuk lebaran sebenarnya, untuk lebaran. Tapi udah dari sekarang nih, makanya aku tadi nanya ya. kalau untuk sekelas UMKM dan sekelas aku nih apa yang bisa ditawarkan tadi. Makanya tapi udah banyak dan aku tinggal cari, tinggal ikutin. Wah ini keren banget sih. Enak ya karena tadi ada ide yang ditawarkan oleh Iya Indosat. bisa digunakan sama para UMKM ya. Para UMKM. Sebelum kita tutup this hari ini ya sahabat Indosat dan juga para noise. Gue mau ngingetin lagi bahwa kita akan bagi-bagi hadiah. Pokoknya langsung aja dilihat di Instagramnya @noise.id. Ikutan kuisnya dan menangkan merchandise eksklusifnya. Dan apakah itu merchandise-nya? Lu cek sendiri, gue capek ngomong mulu. Baiklah kalau kayak gitu, terima kasih udah nemenin semuanya sahabat Indosat dan juga para noise. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk acara hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Donita. Terima kasih banyak juga Kak Meilin. Yang udah nemenin dan ngasih informasi yang sangat inspiratif. Nah, kalau sahabat Indosat dan juga para noise di Hari Ibu ini bikin acara apa atau ada kegiatan apa? Coba tulis di kolom komen ya, karena siapa tahu ya lu itu bisa jadi inspirasi untuk orang lain ataupun untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Oke, kalau gitu gue Sahil Mulahela dan juga ada Kak Donita, ada juga Kak Meilin. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Thank you. Ya. Semoga bermanfaat juga untuk sahabat Indosat dan para noise ya. Kita ketemu lagi dan jangan lupa untuk selalu dengarkan this di episode selanjutnya. Oke, bye-bye.